Shalom, selamat pagi saudara-saudari. Mari kita mengawali hari dengan berjumpa dengan Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Kita siapkan hati kita dengan berdoa untuk mendengar renungan firman Tuhan. Selamat pagi Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk hari yang baru dan berkat yang baru pada pagi hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami tidak bisa hidup tanpa-Mu. Jadikan hati kami tanah yang subur, yang siap ditabur benih firman Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi pelita dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi hari ini, satu dalam Kristus, diambil dari Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nelson Mandela adalah seorang kepala negara kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Patung perunggu sebesar 4,5 ton di pekarangan gedung pemerintah Union menjadi sebuah penghargaan untuk mengenang beliau yang sudah mengusahakan kesatuan dan rekonsiliasi sehingga Afrika Selatan sekarang menjadi negara demokrasi yang merangkul semua bangsa. Dia adalah seorang tokoh pemerintah apartheid yang terkenal di negara. Motonya, ayo kita bersatu. Sikap membeda-bedakan juga terjadi di Jemaat Galatia. Jemaat Galatia terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang dan status sosial, sehingga Paulus meyakinkan bahwa mereka adalah satu di dalam Kristus dan sama-sama memperoleh janji keselamatan. Semua sama dan perlu saling mendukung dalam pertumbuhan rohani. Apalagi jemaat yang termasuk keturunan Yahudi juga mulai sombong karena merasa memiliki hukum Taurat dan merasa lebih unggul dari bangsa non-Yahudi, sehingga Paulus membongkar kesombongan dan tindakan rasis ini. Justru perbedaan seharusnya membuat jemaat bisa bersatu dan tidak memandang sebelah mata terhadap sesama. Selama seseorang berada dalam Kristus, dia adalah saudara kita. Entah ia berasal dari suku yang lain dengan kita, tetapi ia saudara kita di dalam Tuhan. Setiap orang yang mengakui Kristus adalah Tuhan, ia adalah murid Kristus. Sesama kita juga perlu ditolong untuk bertumbuh. Terima dia dan kasihilah dia seperti Allah mengasihi kita. Jika kita membeda-bedakan seseorang, maka akan ada perpecahan yang terjadi dan hidup kita tidak menjadi kesaksian yang memuliakan namanya. Persatuan itu dimulai dari
rukunnya sesama anak Tuhan. Jangan pernah membeda-bedakan karena sifat itu bukan dari Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu yang menegur kami untuk hidup selalu rukun dan dalam persatuan. Ampuni kami bila kami sering membedakan antar suku ataupun apapun latar belakang sosial. Biarlah itu semua kami buang di dalam nama Yesus. Berikan kami hati yang murni untuk bisa menerima satu sama lain tanpa perbedaan. Karena sama seperti Kristus mengasihi kami harus hidup dalam saling mengasihi, saling mendukung, dan bertumbuh bersama-sama untuk pengenalan akan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di antara kami, anak-anak Tuhan. Tuhan selalu menyertai kami, bahkan memberkati kami dengan keberhasilan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.